isi dulu. Mari Pak, lebih baik ke depan Pak, softnya diisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Wal Asri Pertamina yang sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Dalam 10-15 menit ke depan, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Hidup Biasa dengan Ibadah Ekstra. Hidupnya biasa-biasa saja, tapi nilai ibadahnya ekstra. Jamaah sekalian, karena banyaknya kejadian kejahatan seksual untuk anak di bawah 16 tahun, maka pemerintah membuat peraturan nomor 70 tahun 2020 untuk memberi hukuman kebiri kimia untuk pelaku kejahatan untuk anak-anak kecil itu. Hukuman seperti ini paling ringan di dunia dibanding hukuman mati di Iran, di Tiongkok, Mesir, Afghanistan. Ya, kita doakan mudah-mudahan ada hukuman yang lebih dari itu, karena ini kejahatan yang luar biasa, membunuh masa depan anak, membunuh harapan orang tua. Itu kebiri untuk hukuman. Tetapi yang saya bicarakan siang hari ini adalah kebiri yang sukarela, bukan hukuman. Pernah zaman Nabi Muhammad SAW, datanglah sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu bersama beberapa kawannya dengan membawa pisau, pamit kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan kami semuanya ini untuk melakukan pengebirian. Kenapa? Karena nafsu seksual itu benar-benar mengurangi kuantitas dan kualitas ibadah kami. Kami ingin fokus ibadah dan juga mengurangi semangat kami dalam perjuangan. Mohon diizinkan kami melakukan pengebirian. Nabi diam, dan Allah segera memberikan jawaban, dan jawaban Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril dalam surah Al-Maidah ayat 87-88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah untuk kamu. Wala ta'tadu, cuma hanya jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Makanlah apa yang sudah diberikan rizki sebagai rizki Allah kepadamu, yang halal, yang thayyibah, yang baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu imani semuanya ini. Hadirin sekalian, ketika ayat ini turun di padang Sahara, itu banyak biara-biara, tempat yang khusus, kemah-kemah kecil khusus untuk beribadah.
yang dilakukan oleh pendeta Yahudi dan Nasrani. Mereka ingin fokus untuk menyembah Tuhan. Nah, satu di antara pendeta, mantan pendeta Yahudi yang kemudian menjadi pendeta Nasrani itu adalah yang namanya Buhairah. Inilah pendeta yang sempat didatangi Nabi Muhammad kecil, umur 12 tahun bersama pamannya ketika diajak berdagang ke luar negeri. Ketika bertemu dengan Buhairah ini, pendeta ini kaget. Inilah anak yang ciri-cirinya ada dalam kitab suci yang dahulu bahwa ini akan menjadi nabi. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, ternyata apa yang dilakukan Utsman dan kawan-kawan ini diikuti juga oleh orang-orang lain, tidak tanggung-tanggung. Ini sahabat senior semua. Jadi tadi memang dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan pengebirian, dan keinginan untuk beribadah fokus kepada Allah itu diikuti oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang ahli Quran itu Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi Salim Maula Abu Hudzaifah, ada lagi Abdullah bin Amr bin As. Semua ini bersumpah, kami ini mengharamkan makan daging supaya nafsu seksual saya tidak tumbuh. Kami mengharamkan tidur di atas kasur, kami ingin tidur yang tidak enak supaya kami tidak hanyut tidur sampai tidak sholat malam. Mereka berpakaian yang sangat jelek, bahkan itu kulit domba. Pokoknya yang nikmat-nikmat itu ditinggalkan semuanya. Maka Nabi memanggil Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr, sejauh yang saya dengar, kamu dan kawan-kawan itu melakukan itu semuanya. Ya. Benar ya Rasulullah. Oh, tidak boleh itu. Tidak boleh. Tubuhmu juga memerlukan self reward. Itu punya hak. Kamu tidak boleh memforsir tubuhmu untuk supaya kamu fokus menyembah saya, tidak boleh. Ada hak, ada kewajiban. Memang kamu wajib menyembah saya, tapi tidak boleh kamu hak tubuhmu kamu hilangkan. Matamu perlu diberi kesempatan tidur yang nyenyak. Kamu puasalah dan tetap berbukalah. Kamu cukup puasa 3 hari sebulan, 14, 13, 14, 15 tiap bulan. Karena di dalam Al-Quran diterangkan setiap yang baik itu dilipat gandakan 10. 10 kali 3 kan 30. Berarti kamu sebulan sudah puasa sebulan. Puasa 3 hari tapi dihitung Allah sebulan. Hidup biasa saja tapi pahalamu ekstra. Nah, kalau tiap bulan puasa 3 kali berarti setahun kan sudah, berarti kamu sepanjang tahun berpuasa. Saya kuat Nabi itu, saya ingin lebih. Loh kalau lebih ya puasa Daud. Apa maksudnya puasa Daud? Ya sehari puasa, sehari tidak. Ya sudah, tidak boleh lebih dari itu. Hadirin sekalian, apa yang saya ceritakan itu untuk menjelaskan bahwa di dalam Islam tidak ada untuk melakukan sesuatu yang sengsara demi nirwana, untuk penyiksaan, untuk memperoleh surga, itu tidak ada. Tidak ada begitu. Maka kita tidak setuju dengan orang-orang yang beribadah cinta Nabi, cinta cucunya Nabi, sampai kemudian beribadah zikir, kemudian memukul badannya sampai berdarah-darah. Enggak, itu tidak ada dalam Islam. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, kita harus serius beragama, harus, tapi tidak harus meninggalkan kenikmatan dunia. Kalau orang-orang santri, orang-orang baik seperti Bapak ini, lalu semangat zikir di masjid, tidak mau mengurus ekonomi, politik, budaya, lalu nanti yang memimpin dunia ini yang menguasai teknologi,
ekonomi, budaya, politik, itu orang lain yang tidak bermoral. Siapa yang kita salahkan? Jangan salahkan mereka. Salahkan diri kita sendiri. Salah di dalam beragama. Kita harus memang diciptakan Allah beribadah. Maka tidak boleh ada 1 menit pun tanpa ibadah. Tapi tolong ibadah itu jangan ditafsirkan hanya sholat saja, baca Quran saja, zikir saja, tidak. Berkeluargalah kamu yang baik, sehingga keluargamu itu menjadi keluarga yang menyenangkan, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang nakal. Sebab anak-anak yang nakal sebenarnya mereka pelampiasan dari kondisi rumah tangga yang bermasalah. Bekerja yang jujur, yang berprestasi, dan itu namanya ibadah. Karena berarti kita sesuai dengan kontrak kerja, plus nanti 300 tahun yang akan datang mungkin di dunia ini sampai ada statement SDM yang terbaik pasti muslim. Coba. Berarti kita ikut mengharumkan agama Allah ini. Hadirin, panggilan ibadah tidak hanya adzan. Panggilan Allah adalah kita aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kita tampil sebagai ilmuwan, kita tampil sebagai usahawan, kita tampil sebagai dermawan, dan kita tampil dalam seluruh lini kepemimpinan dunia. Sehingga seluruh aspek kehidupan adalah sajadah kita. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.